malam semua. Sebenarnya suara saya sudah masuk belum ya? Masuk. Ampun, Jelas, masuk. Mbak. Terima kasih kepada Mbak Ivara yang sudah mempersilahkan saya untuk mengambil alih acara pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Juanggasela yang akan memoderatori webinar pertanian kolaborasi antara Komun, Batan, dan IMNI. Nah, pada malam hari ini kita memiliki pembicara-pembicara yang sangat luar biasa sekali, yang tentunya beliau-beliau ini akan berbagi ilmu pada kita tentang apa sih pemanfaatan teknologi nuklir untuk bidang pertanian itu sendiri. Nah, untuk memulai materi pertama, saya akan memperkenalkan sosok seorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Irawan Sugoro MSI. Beliau merupakan salah satu peneliti dalam bidang mikrobiologi lingkungan. Dan beliau saat ini sedang bekerja di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai Kepala Bidang Pertanian. Nah, untuk memulai materi, langsung saja kepada Bapak Irawan, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, Mbak Aprilia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Batan, Waalaikumsalam. Anhar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dr. Susilo, Ketua Komun Nasional Mas Diki, dan juga ada Prof. Jarod, dan saya lihat juga ada Kepala PAIR, Pak Topi, serta rekan-rekan narasumber, dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang hadir di acara. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini mungkin saya tidak begitu banyak yang akan saya sampaikan karena lumayan banyak pula yang sudah disampaikan oleh Pak Anhar, tapi saya akan coba dari sisi yang berbeda. Saya akan tampilkan slide saya. Pertama-tama saya juga sampaikan juga terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman dari Komun dan juga dari ini atas kesempatannya. Jadi kali ini saya akan coba memaparkan mengenai nuklir untuk pertanian. Di acaranya webinar kolaborasi. Nah, yang menjadi pertanyaan setiap orang, banyak yang bertanya-tanya apa sih hubungan sebenarnya antara pertanian dan nuklir. Nah, untuk sebelum saya masuk ke sesi slide selanjutnya, mungkin saya akan bertanya di sini ada Bu Nunung ya. Bu Nunung dari Jogja, bisa di-unmute? Atau sini aja deh, Mbak Ivara deh. Mbak Ivara, saya bertanya iya, nih, Pak. apakah masih terpikir apa hubungan antara pertanian nuklir, atau ketika kata pertama nuklir diucapkan, apa yang masih terbayang di benak Mbak Ivara? Energi. Bom. Ya pasti banyak. Umumnya orang akan bertanya bahwa nuklir itu ada hubungannya dengan bom. Padahal kita tahu bahwa yang namanya nuklir ataupun semua ciptaan Tuhan akan ada dua sisi positif ataupun negatifnya. Ada sisi baiknya atau sisi buruknya. Sama halnya ya, seperti contohnya kita sebagai manusia ya, ada manusia yang baik, ada yang jahat. Ya, di sini kita memanfaatkan nuklir, salah satunya adalah untuk kemaslahatan umat melalui pertanian. Aplikasi teknik nuklir di bidang pangan, khususnya pertanian ini, ada beberapa kegiatan litbang yang kami lakukan. Yang pertama adalah kegiatan pemuliaan tanaman, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan varietas-varietas unggul dengan memanfaatkan radiasi. Yang namanya varietas unggul, untuk agar produktivitasnya tinggi, maka dibutuhkan formulasi nutrisi yang tepat. Dalam hal ini pupuk-pukukannya seperti apa? Di sini kami didukung pula oleh namanya kegiatan litbang pemupukan dan nutrisi tanaman. Dengan memanfaatkan isotop dan radiasi, akan diperoleh suatu formula pemupukan yang tepat. Bagaimana agar varietas-varietas unggul Batan ini menjadi atau menghasilkan produktivitasnya yang tinggi. Nah,
Lepas pula yang namanya pertanian akan adanya serangan hama. Nah, di sini kita memanfaatkan teknik radiasi, bagaimana caranya mengendalikan hama dan penyakit yang ada di tanah. Kelompok lainnya adalah kami memiliki kelompok produksi ternak, di mana kelompok ini adalah menghasilkan formula-formula pakan ternak khususnya untuk ternak ruminansia, di mana di sini memanfaatkan teknik nuklir berupa isotop dan radiasi pula. Kegiatan bintang yang terakhir adalah kegiatan pasca panen. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anhar, kegiatan ini adalah teknik untuk bagaimana hasil panen berupa pangan segar atau pangan olahan, bagaimana agar lebih awet, lebih tahan lama, tidak terkontaminasi oleh mikroba. Dengan memanfaatkan radiasi, kita bisa menyebabkan bahan-bahan pangan tersebut menjadi lebih tahan lama. Di sini ada dua kegiatan, yaitu perlakuan fitosanitari dan penanganan. Akan saya sampaikan nanti di slide selanjutnya. Jadi ada dua teknik yang kita gunakan. Teknik nuklir yang kita gunakan yang pertama adalah isotop. Kita memanfaatkan namanya isotop stabil atau radioisotop dan juga teknik radiasi. Radiasi itu bisa ada alfa, beta, dan gamma. Kemudian yang kita gunakan di sini banyaknya adalah radiasi yang dari jenis gamma. Nah, coba saya bertanya di sini deh, moderator saja nih, Mbak Prilia. Iya, Pak. Dulu pernah dapat kuliah atau pelajaran tentang fotosintesis ya? Iya, Pak. Iya. Pak Prilia pernah nanya ke gurunya, bagaimana reaksi fotosintesis itu yang mulai dari CO2 sampai dengan menjadi glukosa itu diperoleh. Reaksi yang panjang sekali. Nggak pernah ya? Nggak pernah, Pak. Enggak, pokoknya terima aja ya, kalau dari guru atau dari pengajar, pokoknya terima aja. Ya, sebenarnya ini adalah merupakan salah satu aplikasi dari teknik nuklir. Kita menggunakan karbon CO2, ya, kita menggunakan isotop seperti C13 atau C14, kemudian di C12 yang berlimpah, yang kita label ya CO2-nya ini, kemudian kita bisa runut. Apakah CO2 ini lari menjadi glukosa atau ketika sebelum menjadi glukosa itu masuk di siklus Krebs atau seperti ini. Jadi sebenarnya sudah banyak manfaat dari aplikasi teknik nuklir, tapi kita tidak mengetahui manfaatnya. Ya, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata aplikasi teknik nuklir ini memang banyak manfaatnya, khususnya di bidang pertanian. Nah, ini alat-alatnya kita gunakan untuk mengukur sinar beta. Kita menggunakan liquid scintilation counter. Sedangkan untuk isotop stabil, yang di sini adalah isotop yang tidak memancarkan radiasi, kita menggunakan IRMS. Alatnya ada di pusat aplikasi isotop dan radiasi. Masih baru kurang dari 2 tahun alatnya. Nah, ini adalah iradiator yang kami miliki. Ada gamma cell, ada gamma chamber, dan juga ada irradiation. Yang biasanya banyak digunakan untuk aplikasi di pertanian. Untuk lead banknya, ada kita menggunakan namanya gamma cell. Setelah di-upgrade ya, sudah computerized, dan ada gamma chamber. Sinilah sampel nanti akan ditempatkan. Di sini, dalam sini ada radioaktif. Jadi dengan sampelnya ada taruh di atas, dia akan diturunkan ke bawah untuk disinari oleh radioaktif yang ada di dalam sini. Nah, di gedung iradiator yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Anhar, kalau kita punya fasilitas iradiator untuk pasca panen yang berlokasi di kawasan Serpong, iradiatornya cukup besar dan banyak industri yang memanfaatkan. Nah, kita bahas lebih lanjut lagi. Jadi yang pertama, sesuai dengan slide yang sebelumnya, bahwa kita akan bahas tentang mengenai pemulihan tanaman. Pemulihan tanaman ini adalah suatu kegiatan bagaimana kita menghasilkan suatu tanaman yang memiliki sifat hidup. Jadi contoh yang paling mudah adalah misalnya seperti ini. Kita memiliki tanaman yang tahan terhadap penyakit, dan ada tanaman yang memiliki rasa yang enak, tapi tidak tahan terhadap penyakit. Kemudian kita kawinkan, kita silangkan, kita akan memperoleh tanaman yang tahan penyakit dan juga memiliki rasa yang enak. Ini bukan menggunakan teknik radiasi, ini teknik penyiraman.
Tapi intinya bahwa yang namanya pemeliharaan tanaman adalah kita menghasilkan suatu tanaman yang memang sifatnya unggul, sesuai dengan yang kita harapkan, yang nantinya ujung-ujungnya adalah produktivitas yang tinggi. Ini silang, bukan radiasi. Jadi sebenarnya metode pemeliharaan tanaman itu cukup banyak. Dari yang namanya introduksi, seleksi. Introduksi artinya bahwa misalnya kita ada tanaman baru dari luar daerah, kita masukkan ke daerah kita. Kalau seleksi, misalnya kita punya lahan jagung, dari tanaman jagung tersebut ternyata ada yang tumbuhnya lebih cepat, dan kita ambil tanaman tersebut sebagai bibit yang akan kita gunakan lebih lanjut. Hibridisasi seperti tadi, ada perkawinan atau penghilangan. Bioteknologi, mungkin rekan-rekan semua tahu tentang tanaman GMO, ya, di mana kita sisipkan materi genetik dari spesies lain agar tanaman kita memiliki sifat yang unggul. Contohnya misalnya tahan terhadap hama. Ya. Kemudian yang lainnya adalah yang di Batang lakukan atau di pusat aplikasi isotop radiasi lakukan adalah pemeliharaan dengan cara mutasi anti radiasi. Teknik ini akan lebih bisa dipercepat lagi apabila kita kombinasikan dengan yang namanya bioteknologi atau biomolekuler atau bioinformatik. Yang biasa 5 tahun bisa kita kita reduksi untuk mendapatkan varietas unggulnya itu bisa reduksi dari kurang dari 5 tahun sampai 3 tahun. Jadi tekniknya seperti ini. Jadi ini bibit tanaman bisa mulai dari biji, kemudian bisa dari batang kalau memang dia akan tunas ya, tunas, atau mungkin dari polennya atau gametnya, kita radiasi, atau bahkan dari hasil kultur jaringan yang berupa pelanggan, kita radiasi di dalam iradiator ini, kemudian akan terjadi yang namanya mutasi, terjadinya suatu perubahan susunan urutan basa nitrogen atau urutan dari basa nitrogen DNA yang ada di dalam tanaman tersebut, yang kita harapkan bahwa nanti akan menghasilkan suatu sifat yang terkadang sifat yang unggul ini akan kembali lagi setelah ditanam akan kembali lagi jadi normal, atau bahkan ada yang mati. Ya, sifat unggul yang kita harapkan ini apabila memang sesuai dengan kriteria yang kita inginkan, kita tanam kembali yang kita harapkan bahwa sifat ini akan menetap sampai dengan 6 keturunan. Apabila sifat ini sudah menetap, artinya bahwa tanaman tersebut tidak akan kembali lagi mengalami perubahan sifat. Ya. Setelah itu barulah diproses sampai mendapatkan izin dari Kementan dengan mendapatkan yang namanya sertifikat pelepasan varietas yang kemudian bisa disukarkan ke pasar. Nah, ini keuntungan pemilihan mutasi. Waktunya relatif lebih singkat, dapat memisahkan gen artinya bahwa di dalam sel dari tanaman maupun sel tubuh kita sebenarnya ada sel-sel yang saling terkait. Misalnya tanaman itu awalnya sifatnya pendek, ya, tapi kemudian kena radiasi, gen yang memang menekan gen yang akan menghasilkan sifat tinggi itu mengalami gangguan atau kerusakan sehingga si gen yang sifatnya tinggi itu muncul seperti itu. Ya, dapat memunculkan sifat-sifat baru dan lebih efektif untuk perbaikan beberapa sifat saja. Tapi ada kelemahannya. Yang namanya mutasi itu sifatnya random. Jadi kita tidak bisa mengarahkan. Kita berharap bahwa misalnya tanaman padi ini kita harapkan pendek. Ya, kalau pendek biasanya tahan rebah. Kalau terlalu tinggi, kalau kena angin bisa rebah. Ya, tapi ternyata sifat yang muncul itu akan sangat banyak sekali. Bisa banyak. Tidak bisa kita arahkan. Ya, semoga ini hasilnya pendek, nggak bisa. Mungkin aja ada yang lebih tinggi, ya, mungkin pendek banget seperti itu. Atau bahkan sifatnya sama dengan yang induknya. Jadi sifatnya random. Kita tidak bisa mengarahkan. Tapi dengan kombinasi dengan teknik bioteknologi, sebenarnya kita bisa memperpendek waktu di mana kita tidak perlu menunggu bahwa tanaman itu sampai dengan berbuah. Ketika dia baru tumbuh, kemudian kita ambil sebagian kecil dari bagian tanamannya, jaringannya, dan kita bisa cek apakah terjadi ekspresi gen pendek tersebut. Nah, kita bisa lihat. Jadi, kalau tidak terjadi ekspresi, tidak perlu dilanjutkan lagi. Kalau kita memang mengharapkan tanaman tersebut pendek. Jadi kombinasi dengan bioteknologi itu memang diharapkan kedepannya akan menjadi fokus dari kami. Yang menghasilkan tanaman bisa lebih cepat dan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini contohnya kalau di radiasi. Ya.
dimoduli, di mana kalau diradiasi itu ternyata makin tinggi dosisnya, efek dampaknya pun akan semakin besar. Contohnya ya, jadi tertahan kemampuan tubuhnya akibat diradiasi karena terjadinya perubahan dari susunan dari DNA, nitrogen dari DNA yang menyebabkan terjadinya pencekaman, sehingga tanaman tersebut kalau makin dosisnya makin tinggi maka akan terjadinya namanya. Dan kita harapkan di LD 50, artinya kalau dari 100 tanaman yang kita tanam masih ada 50 yang tumbuh, ada kemungkinan sifat yang baru itu akan lebih banyak akan muncul hingga 50% yang tumbuh. Ini presentasi jumlah varietas mutan. Jadi cukup banyak varietas mutan yang ada. Ya, sekitar ada 224 spesies tanaman, sekitar 3.000-an varietas yang telah dihasilkan. Dari 3.000-an tersebut, ada 820 kultivar varietas yang ada. Nah, salah satu tanaman yang dihasilkan oleh Batan, tanaman yang dihasilkan oleh Batan adalah varietas unggul Pak. Di mana sejak tahun 80, mungkin yang zaman-zamannya kolonial atau zaman-zamannya generasi saya ya, generasi saya itu maksudnya generasi X ya, itu kita masih mengenal di buku pelajaran kita adanya tadi hasil radiasi ya, saya masih ingat buku pelajaran ketika SD ini masih ya. Kemudian berkembang sampai sekarang dihasilkan padi itu sebanyak 28 varietas, mana 27 varietasnya adalah padi sawah, satu padi gandum. Dari 27 varietas tersebut ada satu yang memang bukan hasil padi hasil. Ya. Ini ada padi lokal dan juga ada padi nasional. Nah, contohnya misalnya ini padi lokal mustajab. Pasti kenal, ya apa? Mas Diki, biar nggak ngantuk ya. Diki, coba saya tes nih Mas Diki. Ya, Pak. Mas Diki, kalau jab ini biasanya ditebak dari daerah mana, Mas? Awak. Halo? Halo? Lokal dari daerah mana ini? Barat, Pak. Betul, Jawa Barat. Kemudian kalau Sultan, saya dua komunitas tahu. Sulawesi Utara. Iya, Utara. Beberapa di lokal biasa ada Mustafa. Sudah tidak. Dan terakhir itu kerjasama dengan Klaten, namanya Rojorejo dan Rojorejo. Itu dia berlistrik dari berlistrik radiasi. Untuk itu nuklir. Nah, ini salah satu pokok di mana salah satu dari saya yang ingin membuktikan bahwa varietas padi ini memang sudah tersebar di Indonesia. Ternyata Kyoto menyatakan bahwa memang melihat sendiri bahwa kualitas itu ternyata banyak dimanfaatkan. Di sini kebetulan di Klaten ketika ada panen raya padi lokal dari sekitar sebelum lepas menjadi varietas 2019 ada pendapatan ada varietas besar karena di Sulawesi Sumatera Selatan dan juga Taman dan Banten dan lokal saya dari Banten, tapi ternyata bisa ditanam di Cilacap. Ini ada panen rayanya kebetulan baru 22 Juli. Nah, selain tadi kita juga menghasilkan benih timbul kedelai. Kita tahu bahwa kedelai merupakan salah satu sumber protein dari yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, seperti dalam bentuk produk tempe, tahu maupun kecap. Tapi ternyata kedelai yang banyak masuk ke Indonesia itu lebih banyak yang berasal dari impor. Ya, di sini kita Batan Anda berkontribusi bagaimana caranya agar benih-benih
unggul dari bahan ini akan memberikan kontribusi dalam hal peningkatan produktivitas kedelai untuk memenuhi kebutuhan kedelai yang memang cukup besar di Indonesia. Mulai dari kedelai warna kuning sampai dengan kedelai hitam. Diawali tahun 80 juga dengan dihasilkannya namanya kedelai mulia. Ya. Yang terakhir adalah dihasilkan kedelai yang namanya kemuning 1 dan 2. Kemuning 1 dan 2 ini, kemuning ini artinya adalah kedelai hutan tahan kekeringan. Jadi bisa ditanam di kondisi lahan yang suboptimal dengan air yang tidak begitu banyak. Tapi yang paling banyak dimanfaatkan adalah kedelai mutiara 1. Itu kedelai kuning dan sebarannya cukup banyak. Ini kedelai mutiara 1. Di sini juga kita salah satu contoh ketika mengambil kedelai batang mutiara 1 di Poliwali Sulawesi Barat. Pak. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Oke, sip. Saya tidak akan 5 menit lagi ya. Oke, sip. Ya, di Poliwali Bandar, di mana produktivitasnya cukup tinggi, jadi kedelai ini banyak adalah di tanaman Islam. Selain kedelai, seperti yang disampaikan pula oleh Pak Anwar tadi ya, untuk menghasilkan tanaman sorghum, dalam varietas ada Samurai 1, 2, dan juga ada pahan atau pahanis. Karena mulai digencarkan, didiseminasikan karena sorghum merupakan salah satu pangan sehat, mana cocok untuk yang buat yang diabetes karena gluten free dan glukosanya rendah. Ini kemudiannya Prof. Suranto berserta muridnya dari Tanzania ya, yang meneliti tentang sorghum. Ada pula kacang hijau yang memiliki camar dan nuri, kemudian gandum dan Indonesia yang biasanya ditanam di daerah subtropis bisa ditanam di tropis. Ada katantang, kacang tanah yang memiliki dalam satu kolongnya ada 3 biji. Kemudian ada pisang, tiramah. Pisang ini memiliki ketahanan terhadap penyakit layu atau pusat. Keunggulannya, selain vitamin C-nya cukup tinggi. Kemudian ada varietas kapas karisma, ini non pangan. Sebenarnya yang di non pangan selain kapas, ada pula dari lembaga lain yang memanfaatkan radiasi untuk mutasinya. Saya dari LIPI yaitu menghasilkan jati emas. Jati yang bisa dalam umur di bawah 5 tahun bisa langsung bisa dipanen kali. Kemudian lainnya adalah kemudian lain yang banyak dimanfaatkan adalah untuk tanaman hias. Lebih dari 23 varietas gelisan yang telah dilepas bekerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Hias di Cianjur. Tanaman hias lainnya juga banyak dihasilkan seperti dari LIPI Kebun Raya itu maupun Kebun Raya di Purwodadi, Kebun Raya LIPI maupun di Bali ternyata memanfaatkan radiasi untuk memuliakan tanaman mereka. Karena keunggulannya adalah akan menghasilkan sifat-sifat yang memang unik, sehingga banyak yang tertarik nanti ketika hasilnya cukup bagus. Nah, yang banyak lagi digemari ini tanaman mawar, salah satu hasil dari pemulihan. Nah, yang sekarang lagi banyak saya catat di datanya dari teman-teman di Balai Iradiator adalah tanaman hias yang eksotiknya itu adalah dari daun-daunnya, dari dari golongan keladi. Di sini ternyata banyak yang memanfaatkan iradiasi mulai dari bijinya yang dihasilkan oleh tanaman ini yang diharapkan akan menghasilkan bentuk-bentuk yang unik. Lebih dari 10 dari individu ataupun dari industri yang meradiasi tanaman yang memang khusus diarahkan ke daun. Daunnya unik sekarang lagi khusus. Oke. Nah, yang lain tadi disampaikan oleh Pak Anwar bahwa kita pun di bidang pertanian bergerak di bidang produksi tanaman, menghasilkan berbagai produk ya seperti komposta, NR, trikomik dan lain-lain. Kemudian dari pitosan pula, di mana pitosan ini banyak diaplikasikan pula oleh petani yang karena mengandung fitohormon dan senyawa antibiotik dan juga virus. Di produk pitosan dihasilkan oleh penelitian, kebetulan beliau hadir di sini ada Pak Darmawan dan kawan-kawan. Dan
Yang lainnya lagi adalah dari entomologi, kita menghasilkan yang namanya dari serangga mandul. Kita mencoba mengontrol hama dengan melepas serangga mandul di lapangan yang diharapkan bahwa populasinya akan menurun. Apabila terus-terusan diintroduksi serangga mandulnya di lapangan. Kalau untuk di peternakan, kita menghasilkan di sini masih dalam tahap penelitian, khususnya untuk vaksin, untuk ternak ruminansia. Tapi yang paling fenomenal adalah produk berupa urea, multinutren, molasses blok. Sudah banyak dimanfaatkan oleh peternak hampir di seluruh Indonesia. Bentuknya blok seperti ini, rasanya manis, bila dilatih oleh ternak, diharapkan nanti mikroba di dalam perut ternak tersebut yang akan tumbuh banyak sehingga akan hijauan yang dimakan oleh ternak ini akan diubah menjadi nutrisi yang bisa diserap oleh ternak sehingga ternak produktivitasnya menjadi lebih tinggi. Oke. Terakhir adalah iradiasi pangan. Kita membangun radiasi untuk pertama adalah untuk fitosanitari. Fitosanitari adalah lebih ke arah karantina dan arti bahwa produk-produk pertanian dalam hal ini misalnya buah-buahan ketika diekspor keluar jangan sampai ada parasit atau hama yang ada di dalam tanaman itu ikut terbawa keluar, atau untuk sterilisasi hingga makanan menjadi lebih awet. Ini adalah logonya. Di produknya, misalnya kalau orang mau keluar angkasa luar, makanannya ternyata di radiasi terlebih dahulu sehingga lebih awet dan akan bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Ini contoh produk fitosanitari untuk magang. Maaf, ganggu ya. Ini ada gunung irradiator yang Bapak. Ini dari saya itu sebagai penutup bahwa nuklir meskipun ada potensi bahayanya, ada potensi manfaat yang bisa kita gunakan. Dalam hal ini kita bisa mendukung para petani untuk mendapatkan benih-benih unggul maupun produk-produk lain yang mulai dari peternakan maupun dari aspek pengendalian hama dan pasca panen. Sekali lagi terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.